Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, kelompok 7, mata kuliah pengauditan 1, dengan anggota kelompok Anica Afdila, Dia Wilia, dan Hanifa Abdillah. Pada pertemuan sekarang ini, kami akan membahas tentang laporan audit. Indikator yang pertama yaitu bentuk laporan audit. Sebelum kita masuk ke dalam bentuk laporan audit, kita harus tahu lebih dahulu apa itu laporan audit. Laporan audit itu merupakan hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Penyusunan laporan audit harus berdasarkan 4 standar pelaporan yang ada dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Bentuk laporan audit yang paling umum digunakan adalah laporan auditing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Lebih dari 90% laporan auditing menggunakan bentuk ini. Laporan auditing dengan standar wajar tanpa pengecualian digunakan bila kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, semua laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, perhitungan laba ditahan, dan laporan arus kas sudah tercakup dalam laporan keuangan. Yang kedua, ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam penugasan. Yang ketiga, laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Ini berarti bahwa pengungkapan memadai telah disertakan dengan catatan kaki dan bagian-bagian lain laporan keuangan. Yang keempat, bahan bukti yang cukup telah dikumpulkan dan auditor tersebut telah melaksanakan penugasan dengan cara yang memungkinkan baginya untuk menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipenuhi. Dan yang terakhir, tidak terdapat situasi yang memerlukan penambahan paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan. Selanjutnya, opini audit, jenis opini, dan kriteria audit. Apa itu opini? Opini audit laporan keuangan adalah opini yang telah disesuaikan dengan kriteria tertentu untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, seperti halnya dengan risiko, kesalahan, dan sebagai bukti yang mendukung penyusunan laporan keuangan. Lalu, apa yang membedakan audit dengan laporan keuangan? Laporan keuangan berfungsi menyajikan informasi kuantitatif untuk pengembangan keputusan, sedangkan audit bertujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, baik dalam posisi keuangan dan hasil usaha, serta kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Jenis opini audit. Opini audit dalam laporan keuangan terbagi menjadi 5. Yang pertama, opini audit wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Laporan keuangan dinyatakan opini wajar tanpa pengecualian jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Laporan keuangan disajikan secara lengkap. Bukti audit dibutuhkan sesuai dan lengkap. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dan perikatan kerja, dan laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diberikan. Opini yang kedua yaitu opini audit wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Opini ini diberikan jika auditor yakin akan laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tetapi karena ada pembatasan ruang lingkup atau tidak ditaatinya standar akuntansi yang berlaku secara umum, maka terdapat pengecualian terhadap ruang lingkup dan pendapat atau hanya pada pendapatan. Dari pengecualian tersebut, yang bisa terjadi apabila bukti diberikan kurang, cukup, atau belum bisa diterima, lingkup audit dibatasi, laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip, dan prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten. Yang ketiga, opini audit tidak wajar atau adverse opinion. Opini ini diberikan jika auditor yakin laporan keuangan tidak disajikan secara wajar atau tidak sesuai dengan generally accepted
accounting principles, dan membuat salasaji material, sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Yang keempat, opini audit tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Opini ini diberikan jika auditor tidak berhasil meyakinkan dirinya karena kurangnya pengetahuan auditor bahwa keseluruhan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Penolakan ini timbul karena pembatasan. Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah: yang pertama, pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit. Yang kedua, auditor tidak independen dalam hubungan dengan klien. Dan yang terakhir, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau modified unqualified opinion. Opini ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambah paragraf penjelas atau dengan bahasa penjelas yang lain dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai pengertian dan jenis-jenis opini audit dalam laporan keuangan, opini audit sangat dibutuhkan dalam menerapkan laporan keuangan. Konflik kepentingan terjadi antara pengguna laporan keuangan dan manajemen, karena tidak ada keyakinan bahwa manajemen akan memberikan informasi yang benar dan akurat. Oleh karena itu, audit laporan keuangan diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai. Selanjutnya, kriteria audit. Kriteria audit adalah standar, ukuran, harapan, dan praktik terbaik yang seharusnya dilakukan atau dihasilkan oleh entitas yang diaudit. Terdapat perbedaan penetapan kriteria antara audit laporan keuangan dan audit kinerja. Dalam audit atas laporan keuangan, kriterianya sudah baku, yaitu berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Sedangkan untuk audit kinerja, kriterianya bersifat spesifik untuk setiap tujuan auditnya. Ketika auditi telah memiliki kriteria, maka harus diuji. Sedangkan dalam hal auditi belum memiliki kriteria, auditor harus membangun kriteria tersebut. Auditor bisa menggunakan dua pendekatan dalam menetapkan kriteria audit. Yang pertama, kriteria proses, dan kedua, kriteria hasil. Penetapan kriteria proses dan kriteria hasil dikaitkan dengan tujuan audit sebagai berikut. Yang pertama, pada audit kinerja, kriteria proses berkaitan dengan cara kerja dan sumber daya yang seharusnya digunakan dalam proses pekerjaan. Yang kedua, pada audit keuangan, kriteria proses berkaitan dengan standar cara kerja dan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan informasi yang benar dalam rangka pengambilan keputusan. Yang ketiga, pada audit kepatuhan, kriteria proses berkaitan dengan penggunaan cara-cara dan penggunaan sumber daya yang dapat menjamin terpenuhinya ketaatan atas kriteria hasil. Oke, selanjutnya pada poin C, salasaji, kekeliruan, dan ketidakberesan. Nah, kita kenali apa itu salasaji, kekeliruan, dan ketidakberesan. Dalam auditing dikenal dua istilah untuk menggambarkan salasaji atau misstatement pada laporan keuangan, yaitu kekeliruan atau error dan ketidakberesan atau irregularities. Menurut standar proporsional akuntan publik seksi 316 pada paragraf 2, menurut IAI pada tahun 1994, disebutkan bahwa istilah kekeliruan atau error berarti salasaji atau misstatement atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Kekeliruan dapat berupa A. Kekeliruan dalam pengumpulan atau pengolahan data akuntansi yang dipakai sebagai dasar pembuatan laporan keuangan. Yang B. Estimasi akuntansi salah yang timbul sebagai akibat dari kehilafan atau penafsiran salah terhadap prinsip akuntansi yang menyangkut jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. Sedangkan pada seksi 316 paragraf ketiga disebutkan bahwa ketidakberesan atau irregularities adalah salasaji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja
Ketidakberesan mencakup kecurangan dalam pelaporan keuangan yang dilakukan untuk menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan, yang disebutkan dengan kecurangan manajemen dan penyalahgunaan aktiva, yang seringkali disebut dengan unsur penggelapan. Ketidakberesan dapat terdiri dari perbuatan yang pertama, yang mengandung unsur manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang merupakan sumber untuk pembuatan laporan keuangan. Yang B, penyajian salah satu penghilangan dengan sengaja peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan yang lain. Yang C, penerapan salah saji prinsip akuntansi yang dilakukan dengan sengaja. Nah, itu dia. Menurut aku standar proporsional angkutan publik, yaitu pada paragraf kedua dan ketiga menjelaskan apa itu salah saji, kekeliruan, dan ketidakberesan. Nah, sekarang pada poin D, yaitu materialitas dan tingkat materialitas. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupnya, dapat mengakibatkan perubahan atas suatu pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi itu. Karena adanya penghilangan atau salah saji itu, hal itu mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan keadaan yang berkaitan dengan entitas dan kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Nah, contohnya di sini adalah jumlah material dalam laporan keuangan entitas tertentu mungkin tidak material dalam laporan keuangan entitas lainnya yang memiliki ukuran dan sifat yang berbeda. Maka, auditor dapat menyimpulkan bahwa tingkat materialitas akun modal kerja lebih rendah bagi perusahaan yang berada dalam situasi bangkrut bila dibandingkan dengan suatu perusahaan yang memiliki current ratio 4:1. Nah, itu dia materialitas. Selanjutnya, tingkatan dari materialitas. Tingkatan dari materialitas ada 3. 1. Jumlahnya tidak material jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan, tapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakaian laporan. Salah saji tersebut dianggap tidak material. Nah, yang kedua, jumlahnya material tapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. Salah saji dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pemakai, tetapi keseluruhan laporan keuangan tersebut tersaji dengan benar sehingga tetap berguna. Yang ketiga, jumlahnya sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Nah, tingkat materialitas ada 3, itu dia teman-teman. Jumlahnya tidak material dan jumlahnya material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan, dan jumlahnya sangat material atau pengaruhnya sangat luas bagi laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan. Nah, Hubungan tingkat materialitas dengan opini audit. Tingkat materialitas pengaruh terhadap keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan dan jenis audit. Yang pertama, tidak materialitas pengaruh terhadap keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan, yaitu tidak mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan. Jenis opini yang digunakan yaitu wajar tanpa syarat. Yang kedua, material pengaruh terhadap keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan, yaitu mempengaruhi keputusan pengguna laporan hanya jika informasi yang salah saji tersebut sangat penting bagi keputusan tertentu, tetapi keseluruhan laporan keuangan disajikan secara wajar. Jenis opininya wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, sangat material pengaruh terhadap keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan, yaitu sebagian besar atau seluruh keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan sangat dipengaruhi oleh kesalahan penyajian tersebut. Jenis opininya tidak memberikan pendapat atau disclaimer atau pendapat tidak wajar adverse. Pada poin F, penerbitan laporan audit. Langkah akhir suatu proses pemeriksaan audit adalah penerbitan laporan audit, di mana pada prosesnya disebut dengan penyelesaian audit.
Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh auditor dalam penyelesaian audit, yaitu yang pertama, penelaahan terhadap adanya kewajiban-kewajiban bersyarat. Yang kedua, penelaahan terhadap transaksi-transaksi setelah tanggal neraca. Yang ketiga, penemuan kemudian fakta-fakta yang terdapat pada tanggal laporan audit. Yang keempat, pengiktisaran dan menarik kesimpulan. Yang kelima, penelaahan pengungkapan laporan keuangan. Yang keenam, informasi biaya pengganti yang tidak diaudit. Yang terakhir, surat representasi manajemen. Poin G, latihan menentukan opini. Sebelum auditor tersebut memberikan pendapat atau opininya, seorang auditor tersebut juga harus melaksanakan tahap-tahapnya, yaitu menurut Ernst et. 2008-132. Yang pertama, perencanaan serta juga perancangan pendekatan audit. Yang kedua, pengujian pengendalian serta juga transaksi. Yang ketiga, pelaksanaan prosedur analitis dan juga pengujian terinci atas saldo. Dan yang keempat, penyelesaian serta juga penerbitan laporan keuangan. Itulah hasil dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.